Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku M. Saiful Umam. Kali ini aku akan membahas tentang yang lagi banyak sekali dibicarakan oleh orang-orang, yaitu salah satu penipuan yang terjadi di WhatsApp. Kemudian nanti tiba-tiba bisa menguras rekening si korban secara otomatis hanya menggunakan chat yang dikirim lewat WhatsApp. Nah, itu sebenarnya mekanismenya seperti apa? Apakah sebenarnya handphone kita itu tidak aman atau tidak memiliki keamanan yang cukup sehingga dengan mudahnya orang mengambil akses dari handphone kita dan bahkan ngambil data kita atau bahkan uang kita? Sebenarnya prosesnya itu seperti apa sih? Bagaimana bisa dan gimana caranya mengatasinya? Oke, nanti kita akan bahas di video ini. Aku akan bahas lebih detail di video ini. Jadi sebenarnya apa yang terjadi kalau misalnya kita dikirim seseorang, mungkin orang yang kita kenal, mungkin juga orang yang tidak kita kenal. Bisa jadi orang yang kita sudah punya nomornya, bisa jadi enggak. Atau bisa jadi ada yang enggak lewat WhatsApp, ada yang lewat Telegram juga. Modusnya sama, mereka mengaku entah itu dari kurir, entah itu dari kantor pajak, entah itu dari manapun lah ya, manapun, mengirimkan chat ke korban ini dan kemudian mengirimkan suatu file yang bentuknya APK. Dan si korban ini mengklik APK tersebut dan saat itu juga atau mungkin bisa terjadi 2 hari atau 3 hari berikutnya uangnya hilang. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, sebenarnya yang terjadi adalah gini. Sebelum aku masuk ke apa yang terjadi ya, pernah nggak kalau misalnya kalian yang nonton video ini menggunakan Zoom meeting? Aku yakin banyak sekali dari kalian yang pakai Zoom meeting. Atau bukan Zoom meeting deh, WhatsApp. Kalian pernah nggak pakai WhatsApp untuk video call? Nah, mengapa WhatsApp atau Zoom meeting itu bisa mengambil gambar kita, bisa memfoto kita, kemudian mengirimkan foto itu atau video itu ke orang lain bahkan secara real time? Mengapa mereka bisa seperti itu? Atau gampangnya gini, kalian punya WhatsApp atau punya YouTube atau punya sosial TikTok misalnya. Kenapa aplikasi-aplikasi tersebut bisa berjalan tanpa kalian buka, terus tiba-tiba kalian menerima notifikasi? Tiba-tiba cering, ada notifikasi, ada orang ngechat. Padahal kalian nggak buka aplikasinya. Benar? Misalnya kalian buka TikTok, atau misalnya kalian punya, di handphone kalian ada TikTok, di handphone kalian ada WhatsApp. Kalian nggak buka sama sekali aplikasinya. Tiba-tiba muncul notifikasi. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya aplikasi itu berjalan di latar belakang. Artinya aplikasi tersebut itu berjalan tanpa kita membukanya, tanpa kita tahu. Dan ada beberapa aplikasi yang mereka itu tidak tampil di layar depan. Jadi contohnya misalnya WhatsApp. WhatsApp kan ada ikonnya ya di layar depan. Tapi ada beberapa aplikasi yang tidak tampil di layar depan. Misalnya aplikasi sistem itu nggak ada di layar depan. Atau aplikasi apa ya, pokoknya beberapa aplikasi itu nggak tampil di layar, jadi kita nggak bisa buka aplikasinya, tapi aplikasi tersebut berjalan. Ya, aplikasi tersebut berjalan. Sama halnya dengan kalau misalnya kita menerima file itu, menerima data dari orang lain, misalnya dari WhatsApp. Kita dikirimin WhatsApp, kita dikirimin sebuah file APK. Nah, saat kita mengklik file itu, biasanya file itu akan terinstall atau terunduh. Ya, kalau file gambar biasanya akan terunduh. Kalau file PDF juga biasanya akan terunduh saat kita mengklik. Kalau misalnya file APK, kemungkinan juga bisa terunduh. Nah, saat terunduh itu sebenarnya itu untuk beberapa aplikasi itu belum bisa mengakses apa-apa. Contohnya, kita menginstal aplikasi Zoom. Sebelum kita mengizinkan aplikasi Zoom itu mengakses kamera, aplikasi itu tidak bisa mengakses apa-apa. Sebelum kita mengizinkan WhatsApp untuk mengakses file di memori handphone kita, WhatsApp tidak bisa mengakses apa-apa. Tapi sayangnya itu hanya di handphone-handphone yang terbaru. Biasanya yang jadi korban itu adalah handphone-handphone yang model lama, yang mereka biasanya sistem keamanannya masih kurang. Jadi nggak perlu akses pun, aplikasi bisa mengakses foto, bisa mengakses file, bahkan bisa mirroring. Mirroring artinya memantau segala aktivitas yang kita lakukan di handphone kita. Itu semuanya bisa dipantau lewat aplikasi. Jadi yang terjadi adalah saat kita menerima file, saat kita mengklik file itu,
berarti kita mengunduh atau mendownload file itu ke handphone kita. Nah, saat filenya sudah ada di handphone kita, biasanya akan ada permintaan untuk menginstal file tersebut. Tapi di handphone model lama, itu biasanya langsung terinstall. Ada yang seperti itu. Makanya langsung terjadi hacking terjadi di situ. Nah, saat aplikasi itu terinstall, sebenarnya nggak akan ada notifikasi apa-apa di kita. Nggak akan ada ikonnya. Jadi aplikasi itu berjalan di latar belakang. Si pelakunya itu bisa mengakses handphone kita, entah itu mengakses file, mengakses monitor HP kita, dan sebagainya. Itu. Jadi yang terjadi seperti itu. Sama halnya kayak WhatsApp, sama halnya kayak Zoom Meeting, sama. Jadi aplikasinya sama seperti itu, cuman kan aplikasi WhatsApp kan ada ikonnya, jadi kita kelihatan. Zoom Meeting juga ada ikonnya, jadi kita kelihatan. Tapi aplikasi yang itu, yang kita terima dari penipu itu nggak ada ikonnya. Jadi, tapi dia berjalan di latar belakang, kayak gitu. Nah, terus kenapa dia bisa tahu, misalnya password rekening kita, atau mengapa dia bisa mengendalikan handphone kita dari jarak jauh dan mengirimkan uang ke rekening tertentu, katakanlah. Itu kan yang selama ini menjadi banyak sekali yang kena kayak gitu. Kok tiba-tiba handphoneku kayak bergerak sendiri kayak gitu. Biasanya itu menunggu jam-jam tidur, misalnya jam 1 atau jam berapa kayak gitu. Tiba-tiba handphonenya bergerak sendiri dan mengirimkan uang, yaitu melalui mobile banking atau melalui apa, atau menghack akun WhatsApp-nya untuk pakai internet banking dan sebagainya, sehingga mengirimkan sejumlah uang ke rekening tertentu. Sama seperti kalau misalnya teman-teman sudah pernah pakai aplikasi mirroring di Android, itu AirDroid mungkin salah satu yang bisa mirroring. Artinya kita bisa mengakses handphone kita dari laptop. Mungkin kalau di ini ada TeamViewer, kalau di laptop itu ada TeamViewer. Kita bisa mengakses laptop orang lain dari jarak jauh. Selama orang yang punya laptop atau orang yang punya handphone itu mengizinkannya. Kuncinya di situ. Kalau kita mengizinkan orang lain untuk mengakses handphone kita, gadget kita dari jarak jauh, bisa. Masalahnya kita secara tidak sadar mengizinkan orang tersebut mengakses. Jadi biasanya kalau orang terima chat, misalnya chat undangan pernikahan atau chat tentang kayak barang yang dikirim kurir kan. Kita mikirnya itu foto, sehingga kita klik terus kita izinkan, berharap melihat foto tersebut. Padahal itu sebenarnya mengizinkan. Jadi itu prosesnya sebenarnya kita mengizinkan aplikasi itu untuk mengakses apapun yang ada di handphone kita. Bisa jadi mengakses file, bisa jadi mengakses foto, bisa jadi mengakses internet, bisa jadi mengakses data-data kita, bisa jadi mengakses aplikasi lain, bisa jadi mirroring kayak yaitu tadi mengendalikan handphone kita. Bukan mengendalikan, kalau mirroring itu masih cuma melihat apa yang ada di handphone kita dari jarak jauh. Nah, saat kita mengizinkan, barulah terjadi yang namanya hacking itu. Jadi kalau misalnya teman-teman dikirimin sesuatu, entah itu file APK atau file apapun itu, selama itu bentuknya bukan foto, biasanya kalau foto itu tampilannya akan seperti ini. Nah, ini bisa kita download. Pokoknya ada beberapa lah yang aplikasi memang aplikasi benar, tapi kebanyakan memang penipu yang APK kayak gitu. Lebih baik, bahkan aku pribadi pun kalau mendownload aplikasi itu aku nggak pernah lewat lewat platform lain. Misalnya download aplikasi di Google atau di website yang nggak terkenal kayak gitu, nggak dikenal lah kayak gitu, website asing itu aku nggak pernah. Aku paling downloadnya selalu dari Google Play Store kayak gitu. Dan untuk perizinannya pun aku benar-benar perhatikan. Jadi izin kamera izinkan notifikasi izinkan atau enggak. Kalau nggak perlu nggak usah diizinkan kayak gitu. Itu untuk mencegah kehati-hatian kita kayak gitu. Kalau misalnya sudah selesai menggunakan aplikasinya, ya dihapus. Masalahnya memang agak susah kalau misalnya aplikasi itu berjalan di latar belakang dan kita ingin menghapus aplikasinya, sebenarnya agak susah. Karena ada beberapa aplikasi yang terlihat seperti aplikasi sistem yang berjalan di latar belakang yang sebenarnya itu bisa mengendalikan handphone kita dari jarak jauh kayak gitu. Modusnya lewat kayak gitu, lewat chat, entah itu WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Nah, sebelum masuk ke pencegahan, aku share satu lagi. Sebenarnya tidak hanya itu,
bisa jadi lewat link website. Nah, bagaimana link website itu bisa menghack handphone kita? Jadi pernah nggak kalian dikirimin seseorang link sebuah website, atau kalian menerima email dari orang yang isinya itu berisi link website. Nah, saat link itu diklik, mungkin beberapa menit atau beberapa jam, tiba-tiba handphone kita sudah berada di kendali orang lain. Handphone kita sudah istilahnya sudah dikendalikan oleh orang lain, dan orang lain itu bisa melakukan apapun menggunakan handphone kita dari jarak jauh. Padahal kita cuma mengeklik link websitenya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau tadi kan waktu kita dikirimin APK, kan kita nginstal APK-nya karena kita klik. Nah, itu sama dengan install terus perizinannya setujui atau terima, sehingga kita menginstal aplikasi secara tidak sadar dan kita mengizinkan aplikasi tersebut untuk mengakses hal-hal tertentu. Itu kalau lewat chat, gitu kan. Nah, kalau lewat link URL itu, saat kita ngeklik link itu akan diarahkan ke aplikasi browser, entah itu Chrome atau browser bawaan dari handphone. Nah, dari browser itu akan mendownload sesuatu yang akan otomatis langsung masuk ke handphone kita. Itu bisa. Dan saat datanya itu aplikasinya misalnya masuk ke dalam handphone, atau virusnya ya masuk ke dalam handphone kita, apalagi kalau itu sudah masuk ke latar belakang, apalagi ke sistem, itu mereka sudah bisa bekerja di balik layar kayak gitu. Makanya hati-hati kalau misalnya ngeklik link atau menerima chat atau menerima apapun. Nah, lalu solusinya gimana bagi teman-teman yang mungkin awam tentang ini? Solusinya yang pertama, teman-teman harus belajar untuk membatasi izin dari sebuah aplikasi. Contohnya misalnya di WhatsApp teman-teman harus bisa setting untuk tidak secara otomatis mendownload sebuah file. Jadi di WhatsApp itu ada settingannya. Kalau misalnya kita menggunakan perangkat seluler atau kita menggunakan WiFi, itu kita bisa mendownload apa saja. Apakah kita download otomatis foto, download otomatis video, download otomatis file, itu semuanya nonaktifkan. Settingnya dirubah, jangan download otomatis. Itu. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya kita menerima sesuatu file, terutama file ya, baik itu file atau link ya, jangan langsung diklik, jangan langsung teliti dulu jenisnya. Kalau misalnya jenisnya seperti ini, nah ini adalah foto. Dan biasanya kalau foto atau image itu akan dikompresi oleh WhatsApp, akan dikompres untuk diperkecil lah ukurannya kayak gitu. Dan itu kemungkinan aman kalau untuk foto ataupun video ya. Tapi kalau sudah bentuknya seperti ini, nah seperti APK kayak gini, atau bentuknya seperti ini kayak link kayak gitu, kalau bisa jangan sekali-sekali diklik atau jangan sekali-sekali kalau memang kamu nggak kenal, blokir aja. Kalau memang nggak kenal, kalau misalnya kamu penasaran itu file apa dan sebagainya, jangan diklik. Screenshot terus tanyain ke teman-temanmu, apakah ini benar? Tapi kalau file APK ya jangan. Kalau file APK jangan. Kalau link masih oke. Tanyain ke teman, atau kalian buka di incognito. Jadi kalian copy linknya, jangan diklik, tapi klik tahan, kemudian salin atau copy linknya, kemudian kalian buka Chrome atau buka di jendela samaran atau incognito window. Dan itu menurutku juga nggak terlalu aman juga sih kalau settingan di browsernya itu masih diotomatiskan untuk downloadnya. Jadi saranku mending berhati-hati. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, kalian screenshot aja, kalian share tanya ke teman-teman, ini kayak gimana, atau kalau misalnya kalian ragu atau kayak gimana, blok aja kayak gitu. Kemudian menjawab beberapa pertanyaan teman yang terakhir kayak, Mas, apakah sebenarnya handphone kita itu aman sih? Kok handphone nggak aman sih? Kok bisa sih handphone disusupin seperti itu? Kok bisa sih handphone dikendalikan dari jarak jauh seperti itu? Berarti handphone kan nggak aman. Nggak kayak gitu teman-teman. Mungkin untuk handphone lama aku no comment ya, karena mungkin keamanannya atau security-nya belum diupdate. Makanya penting banget kita untuk mengupgrade security. Biasanya kan ada update perangkat lunak tuh, update sistem di HP kita. Nah, kadang support sistemnya itu
bisa sampai 3 tahun atau 4 tahun, 2 tahun lah minimal untuk saat kita membeli handphone gitu. Nah, ya kita rajin-rajin untuk update patch keamanannya. Tapi meskipun patch keamanan handphone kita sudah terbaru, kalau kita masih tetap mengizinkan, ya sama saja kita ngasih akses ke orang lain. Ibaratnya gini, kita kayak punya sebuah rumah dan kita punya kuncinya. Kalau misalnya orang yang nggak punya kuncinya, akan sulit dong untuk masuk ke rumah kita, ya kan? Akan sulit. Bahkan bisa dibilang kalau keamanannya tingkat tinggi, hampir nggak mungkin, ya kan? Sama seperti handphone kita, kalau kita update patch terbaru, patch keamanan terbaru, itu akan terus gitu loh, akan terus diupdate, rumah kita akan terus diamanin. Tapi beda cerita kalau kita ngasih kunci ini ke orang lain, ya kan? Orang lain akan dengan mudah masuk seenaknya, karena kita sudah ngasih akses. Nah, sama kalau misalnya kita sudah ngeklik link atau kita sudah menginstal aplikasi dan menyetujui, izinkan, itu sama saja kita ngasih akses ke orang lain untuk masuk ke rumah kita, untuk masuk ke handphone kita. Jadi orang lain bisa ngapa-ngapain ke handphone kita, ya gitu. Dan itulah yang nggak disadari oleh banyak orang kayak, mungkin beberapa orang kayak pengen banget tahu misalnya ada info apa kayak gitu, ada undangan pernikahan atau ada paket misalnya dikirimnya dalam bentuk APK. Nah, kita penasaran, wah ini apa ini? Diklik untuk berharap membuka fotonya, gitu kan? Padahal itu ngeklik itu sebenarnya adalah mengizinkan aplikasi yang kita install itu, atau untuk menginstal aplikasi dan mengizinkan aplikasi itu untuk mengakses apapun yang ada di handphone kita. Sama aja kayak kita ngasih kunci ke orang lain secara kita tidak sadar, kayak gitu. Dan semoga teman-teman yang sudah tahu hal seperti ini, yang sudah mengerti, bisa disebarin ke orang lain juga, biar mereka semua pada tahu, biar mereka nggak lagi ceroboh untuk menginstal atau untuk memberi izin sebuah aplikasi. Jadi sebenarnya apakah handphone kita aman? Selama kita update keamanannya harusnya aman sih, karena di setiap handphone, entah handphone dari apapun ya, itu akan sangat menjaga keamanan dari handphonenya tersebut. Tinggal bagaimana kita bisa nggak untuk menjaga keamanannya handphone kita. Kita bisa nggak ngasih izin ke orang lain, nah kayak gitu. Jadi diharapkan untuk berhati-hati. Semoga informasi tadi bisa membantu teman-teman dan membuat teman-teman bisa lebih hati-hati dan terhindar dari modus-modus penipuan seperti ini. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman yang belum tahu atau yang mungkin pernah menjadi korban, biar mereka semua tahu, biar kita semua paham dan terhindar dari penipuan-penipuan seperti ini. Saya Ibu, sampai jumpa di video selanjutnya.